Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Yeay. Teman-teman, berhubungan kami minta izin untuk membuka masker karena kami sudah melakukan tes PCR ya teman-teman. Nah, kita sesuai Jadi di lingkungan Amikom ini harus menaati prokes dengan yang ketat. Jadi di sini tuh sudah guru-gurunya, dosen-dosennya sudah pada vaksin dan sebagian mahasiswanya juga sudah pada vaksin. Jadi insya Allah di lingkungan Amikom ini sudah aman dari corona, insya Allah. Dan setiap ruangannya juga sudah didesinfektan selama seminggu sekali, Pak ya? Ya, sekitar itu. Seminggu sekali. Rutin. Oke teman-teman, pada kali ini kami kedatangan tamu Arif Akbarul Huda, yang mana beliau sebagai salah satu pendiri startup, Pak ya? Ya. Startupnya ada berapa aja, Pak? Pendamping startup loh ya utamanya. Oh, pendamping startup. Ada banyak. Mendampingi lebih dari 10 startup, insya Allah ada. Startup ada. Dan beliau juga salah satu dosen informatika fakultas apa, Pak? Ya, Kalau boleh informatika. tahu. Informatika. Prodi informatika itu kita di Fakultas Ilmu Komputer. Ilmu komputer. Ngajarnya di matkul apa aja, Pak? Kalau boleh tahu. Saya ngajarnya ada di matkul apa ya? Manajemen sumber daya informatika, kemudian rekayasa perangkat lunak, terus pemrograman, terus ya dan lain-lain. Sibuk, Pak ya? Jadwalnya padat sekali ya? Insya Allah, alhamdulillah itu semua adalah berkahnya Gusti Allah. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang informatika dan startup nih, apa sih yang bisa diambil oleh mahasiswa informatika dari fenomena yang ada sekarang? Yaitu sekarang kan kebanyakan startup mulai bermunculan. Ya. Ada startup ini, startup ini, startup ini. Nah, dari kita sebagai anak informatika, apa sih yang bisa diambil dari startup yang muncul sekarang ini, Bapak? Ya, kita coba belajar informatika dari sisi ini. Kita belajar informatika dari startup fenomenal gitu ya, kira-kira. Ya. Nanti judulnya kira-kira gitu. Kita mulai dari apa? Misalnya startup apa yang pengen kita ulik nih? Misalnya kebanyakan sekarang kan orang kan lagi sering dengar musik, Bapak. Dengar musik. Itu gimana sih caranya? Salah satu contohnya itu Spotify. Gimana caranya Spotify itu bisa memberikan kita rekomendasi lagu yang sering kita dengar gitu, Pak. Baik. Pertanyaannya bagus ini, Spotify. Saya yakin para penonton juga sering mendengarkan lagu sambil rebahan ya. Saya sendiri juga sekarang udah nggak dengerin MP3 ya. Udah nggak zamannya kita MP3, tapi kita cukup buka Spotify terus nyari lagu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kebetulan sekitar 4 bulan yang lalu saya riset tipis-tipis nih ceritanya, riset kecil-kecilan. Saya coba masuk ke dalam sebuah ekosistem AI engineer atau khususnya bidang data engineer. Dan delalah bahasa Indonesia apa ya? Kebetulan yang merilis paper itu adalah data scientist-nya Spotify. Mereka mengungkapkan dalam forum itu bagaimana Spotify memilihkan lagu yang bagus sesuai dengan selera para pendengar. Dan ternyata di blognya Spotify itu terbuka juga bagaimana dia melakukan riset-risetnya itu dibuka. Dan salah satu yang mengejutkan saya adalah Spotify itu punya teknologi yang dia bisa mengenali karakteristik lagu ya. Jadi lagu itu teman-teman tadi berhubungan ada ikomat sholat, sekarang sholat asar. Jadi tadi kita cut sebentar, sekarang kita lanjut lagi. Jadi gimana Pak kelanjutannya? Tadi sampai mana? Ke Spotify itu. Spotify ya, ingat. Dari beberapa waktu lalu saya riset tipis-tipis yang membongkar itu Spotify sendiri. Ternyata Spotify itu punya teknologi bisa mengenali karakteristik sebuah lagu. Bahkan dia bisa mengenali bagian terkecil dari lagu. Kita kenal kalau kita nyanyi itu kan ada beatnya, ketukan. Dan dari ketukan itu kan bisa dipecah lagi sampai hal yang paling kecil itu bisa dikenali oleh mesin ini. Jadi ketahuan nih di menit sekian itu ketukannya bagaimana, terus frekuensinya berapa, terus dan seterusnya. Nah, frekuensi itu kan kemudian bisa kita misalnya menyanyi dengan nada C itu kan ada frekuensi tertentu, dan artinya mesin ini bisa mendeteksi temponya berapa, kemudian karakter moodnya lagu gimana, apakah beat ceria dan seterusnya, sehingga dengan teknologi ini dia bisa mengumpulkan dari sejumlah pengguna ini, dia bisa memetakan orang ini dia sukanya karakter lagu yang moodnya bagaimana.
saat dia mendengarkan lagunya sad atau yang happy. Itu semua datanya kelihatan. Dan yang membuat saya terkejut juga adalah ternyata jumlah lagunya Spotify itu jumlahnya, kan nanti bisa dicek di webnya Spotify, itu dirilis angkanya, nanti dicek ya, ditampilin. Jumlahnya ada jutaan lagu, yang kemarin kalau saya hitung itu mungkin kita bisa pulang pergi ke Belanda itu nggak habis untuk dengerin lagu itu, karena saking banyaknya, saking besarnya. Nah, kalau kita berpikir dari sisi informatik, pertanyaannya sederhana, bagaimana file lagu itu bisa disimpan dalam server yang mungkin jumlahnya terbatas, tapi jumlahnya lagu itu ada banyak. Nah, itu kan kita udah nggak ngomongin lagi, ini udah nggak bisa dihandle dengan database yang namanya MySQL. Mungkin teman-teman kalau di informatika atau di sarjana itu mungkin belajarnya MySQL. Kita tahu bahwa database itu sebenarnya macamnya ada banyak. Ada yang SQL based sama NoSQL. NoSQL itu yang tidak terstruktur. Ya termasuk lagu itu kan dia bentuknya file. Belum kalau kita pindah domain ke dalam bentuk video itu kan udah nggak mungkin disimpan dalam bentuk SQL. Nah, balik lagi ke sini tadi, Spotify. Karena dia bisa mengenali karakteristik usernya, sehingga dia bisa mengetahui ini user itu moodnya sedang bagaimana. Sehingga dia bisa merekomendasikan next song yang bagus buat dia apa. Karena dia tadi kan bisa mengenali karakter lagu. Nah, begitu canggihnya sistem ini, sehingga mereka sampai memberikan nama teknologi ini sebagai personalized. Kalau kita buka Spotify di halaman awal itu ada dashboard, ada halaman awal itu dia akan menyajikan lagu-lagu yang dimungkinkan sesuai dengan selera kita. Ada lagu yang dimix oleh Spotify khusus buat kita, ada top list 50 klasemen terbaru dan seterusnya. Itu semua adalah cara-cara si Spotify untuk bisa memetakan kita itu sekarang posisinya, moodnya ada bagaimana, sekarang posisinya gimana, next tracknya itu mau direkomendasikan apa, itu semua ada mesin. Itu informatik banget. Jadi di balik Spotify itu ada banyak hal teknologi yang sebenarnya kita bisa pelajari. Jadi salah satu contohnya kayak database Pak ya, yang mana umumnya itu kan MySQL, tapi di Amikom ini kita dipelajari tentang database yang sangat luas, yang mendata sampai berapa ribu database, jutaan database yang mana itu MySQL itu nggak terlalu sanggup untuk di situ. Ya mungkin nggak cocok ya untuk MySQL. Ya nggak terlalu cocok. Terus ini dari Spotify kita pindah ke sekarang yang lagi rame ada Shopee Food Pak. Shopee Food ya. Yang ada Gojek Food, GrabFood. Itu dari segi informatika sendiri gimana sih cara aplikasi itu bisa menemukan bahwa kalau aku pesan makan nanti drivernya ini, apa drivernya mendekati dari dari restorannya, gimana cara menentukan itu Pak dari sisi informatika sendiri? Ya, kita lihat dari sisi teknologi. Saya agak masuk ke level teknis ya. Kalau teman-teman memiliki informasi latitude longitude seseorang, kemudian teman-teman membandingkan dengan latitude longitude-nya kita akan bisa menghitung jaraknya dengan rumus tertentu, benar kan? Oh iya. Kalau kita ngomongin dari sisi programming, entah itu di Java, di Kotlin, atau di PHP, atau di apapun itu, semua punya satu fungsi atau mekanisme untuk menghitung jarak antar dua titik latitude longitude. Nah, masalahnya adalah kalau kita menggunakan fungsi itu, ya kira-kira caranya adalah menghitung geometri putaran bumi itu, terus ada rumusnya, intinya gitu lah. Masalahnya adalah kalau usernya satu, jumlah drivernya itu ada 10.000, masa ya harus di looping sebanyak 10.000 satu orang untuk ukur jaraknya terus dibandingin gitu. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan kalkulasi hanya untuk menyelesaikan satu orang order gitu kan. Itu kan udah nggak mungkin. Maka di sini digunakanlah sebuah algoritma tertentu yang dia itu tidak perlu misalnya ada 10.000 driver, tidak perlu seorang itu melakukan looping ke 10.000 itu untuk mengambil siapa driver terdekat. Tidak perlu, karena dalam konteks geografi itu ada mekanisme penghitungan posisi bumi itu berdasarkan square, berdasarkan kotak. Jadi ternyata kita itu, ini misalnya kita ada di sini, ini secara virtual itu kita berada dalam sebuah kotakan yang itu diberi kode tertentu. Oh iya. Nah,
kode itulah yang kemudian menjadi identifier. Jadi driver 10.000 driver itu dia otomatis akan diklasifikasi driver yang berada dalam circle square ini, kotaan yang kita tempati ini ada berapa, misalnya ketemu 50, ya udah berarti cuma di looping sebanyak 50 itu, dibandingin sebanyak 50 itu. Jadi jauh lebih menghemat, metode ini jauh lebih menghemat waktu dan komputasi daripada tadi harus dibandingi ke semuanya. Jadi balik lagi Pak ke masalah database, ke looping, codingan. Ya, jadi semuanya berhubungan sama informatika. Semuanya Pak, ya? berhubungan dengan informatika, teman-teman. Jadi teman-teman, peluang informatika itu untuk jadi orang sukses itu sangat besar. Sangat dekat sebenarnya. Sangat dekat ya. Iya. Selama kita menyadari hal tersebut. Tapi banyak kan mahasiswa yang tidak menyadari, Pak. Oh, aku cuma belajar coding gini-gini aja, PHP gampang. Belajar Excel gampang. Saya sampai punya satu semacam satu quote itu, sebenarnya anak informatika kita itu satu langkah lebih dekat untuk menguasai dunia. Satu langkah lebih dekat. Satu langkah lebih dekat untuk menguasai dunia. Karena dengan ilmu yang kita miliki, kita bisa create something yang bisa membuat impact besar. Iya Pak, karena sekarang kan berhubungan startup, banyak startup itu tidak jauh-jauh dari namanya aplikasi, web, ujung-ujungnya ke anak informatika lagi. Teman-teman ya, banyak sekali yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Dan saya ini satu pertanyaan Pak, tentang sekarang kan pembelajaran online. Terus kan mahasiswa nggak diperbolehkan, nggak semua mahasiswa boleh masuk ke Amikom. Gimana sih caranya anak-anak mahasiswa ini, seluruh Amikom ini bisa mengetahui informasi atau menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan yang tidak bisa secara langsung? Mungkin dari luar daerah, atau ya nggak mau kesini karena takut corona, gimana Pak cara penanganannya? Nah, pertanyaannya sekarang saya bawa masuk ke call centernya Amikom, yang nomor WhatsApp itu. Nanti bisa dicek, dicantumkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman pernah berhubungan dengan call center WhatsApp-nya Amikom, terutama mahasiswa baru gitu, pasti akan tanya-tanya sesuatu. Nah, sekarang bayangin ya, dalam satu waktu itu bisa jadi ada ribuan pesan masuk. Iya, bisa Pak. Ribuan, Mas. Kalau kita lihat dari data kami itu ada benar-benar ribuan sebenarnya. Dan itu mustahil untuk dilakukan balas satu dengan persen orang gitu. Iya. Itu capek. Bayangin aja teman-teman sehari ngadepin grup WA terus harus jawab pertanyaan yang berbeda, harus pindah-pindah grup, capek kan kepalanya gitu. Itu kembali lagi ke informatika Pak. Kembali lagi ke informatika. Jadi lagi teman-teman. Ini saya bedah, cuman di sini kita bongkar. Sistem call center WhatsApp itu kita tuning dengan bot dengan chatbot. Jadi kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, kemudian kita training dalam sebuah server, kemudian nanti kalau ada pertanyaan serupa itu akan memberikan respon yang sudah kita tentukan gitu. Ya itu semua akan dinamis ya. Dan lagi-lagi itu berhubungan dengan algoritma. Kalau teman-teman pernah belajar machine learning itu ada yang istilahnya supervised learning sama unsupervised learning. Nah, ribet ya. Ya intinya itu, ini berhubungan dengan machine learning. Lagi-lagi ini berhubungan dengan informatik. Bagaimana ilmu kita itu bisa solve the problem, khususnya untuk hal-hal yang tadi ya, angkanya, numbernya big number dan kita harus solve itu dalam waktu cepat. Nah itu fungsinya ada di ilmu kita. Kembali lagi ke informatika Pak ya. Kembali lagi ke informatika. Apa sih yang istimewanya informatika itu apa aja sih Pak? Keistimewaan informatika daripada prodi lainnya Pak? Bukan mengecilkan, cuma kan setiap prodi kan ada keistimewaan. Informatika ini keistimewaan apa aja Pak? Ya itu tadi seperti yang saya bilang itu. Kita bisa, menurut saya kita satu langkah lebih dekat untuk menguasai dunia. Ya. Satu langkah teman-teman, satu langkah. Karena kita bisa create something ya. Cuman ada kekurangannya Mas. Saya harus mengakui dengan jujur bahwa teman-teman informatika itu, karena kalau saya lihat itu kecenderungannya kan introvert, karena kalau udah passionnya di depan laptop dia akan lebih nyaman di depan laptop daripada berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Apalagi kalau udah lintas domain knowledge ya, misalnya ngobrol dengan orang ekonomi atau dengan orang kedokteran gitu, mungkin akan banyak nggak nyambungnya gitu. Nah itu kelemahannya kita sebenarnya. Kita makanya, nah di Amikom ini kita punya
punya startup inkubator namanya BP Inkubator. Di situ kita sengaja membuat sebuah ekosistem yang bisa membuat semua itu jadi connected. Ya, jadi anak informatika ya ketemu anak bisnis, ya ketemu anak ekonomi, sehingga bisa saling melengkapi. Nah, kalau tadi saya bilang anak informatik itu selangkah lebih dekat untuk menguasai dunia. Kenapa nggak langsung menguasai dunia? Karena teman-teman sebenarnya belum perfect. Kecuali kalau teman-teman bisa ngeblend, bisa connect dengan orang-orang bisnis, bisa belajar ngomong dengan public speaking yang bagus. Cuman kan ya nggak ada orang yang sempurna, itu harus partner dengan orang yang saling melengkapi kan gitu. Jadi anak informatika nggak boleh berjalan sendiri Pak, ya? Boleh, harus ada temennya menyeimbang. Sekarang zamannya kolaborasi kan, nggak mungkin jalan sendiri. Mungkin Bapak mungkin sudah berapa lama kita berbicara ngobrol-ngobrol santai pada sore hari ini? Nah, saya nambahin sedikit ya. Ini saya akan lebih meng-highlight karena kita ngomongin startup ya. Saya akan lebih meng-highlight apa bedanya startup dengan UMKM. UMKM. Oh iya Pak. Nah, UMKM. Mungkin teman-teman berpikiran gini, sama-sama membangun bisnis, udahlah saya jualan nasi goreng aja. Ya, it's okay. Itu silakan, monggo. Wong kita ujung-ujungnya bisnis itu sama-sama mencari profit. Titik. Intinya itu. Nah, problemnya adalah kalau teman-teman mau melakukan scale up bisnisnya, jualan nasi goreng, profitnya dari 1 juta per bulan mau dilipat gandakan jadi 100 juta per bulan. Yang dilakukan teman-teman adalah buka cabang di banyak tempat. Kalau buka cabang di tempat-tempat, harus menyediakan infrastruktur pendukung, SDM-nya dan sebagainya. Sehingga mau ngejar profit banyak, tapi cost untuk persiapan itu juga tinggi. Beda dengan informatika. Kalau informatika itu kita mau scale up bisnisnya, diduplikasi ke banyak tempat, mau melipat gandakan user dalam 3 bulan kita lipatkan 100 kali lipat, kita tetap stay di kos-kosan gitu. Iya betul Pak, betul. Artinya apa? Artinya cost itu bisa kita tekan dengan teknologi. Nah, itulah kelebihan teknologi dalam konteks bisnis. Dan kalau kita belajar startup dari negara-negara maju itu hampir kebanyakan mereka membuat sebuah terobosan dalam konteks teknologi. Tapi entah bagaimana ceritanya, begitu sampai di Indonesia, startup itu agak bergeser maknanya. Bahkan jualan batik dijual secara online itu bagi beberapa orang sudah dibilang startup. Oh, iya Pak, sekarang itu kebanyakan juga sih yang mengatakan startup itu yang penting buat produk, yang penting buat coffee shop, buat apa. Ternyata beda Pak ya? Sebenarnya berbeda. Berbeda Pak ya, cara aslinya. Itu tadi ya teman-teman, perbedaan antara startup sama UMKM. Teman-teman informatika semua, kalian jangan minder, jangan seling rebahan terus Pak ya. Iya. Nanti rebahannya setelah sukses. Yes. Kan kata Bapak tadi, walaupun kita rebahan, tapi aplikasi kita kemana-mana Pak ya. Iya dong. Nah, kalau sekarang kita rebahan, ntar kitanya kedepannya kan susah. Tapi kalau sekarang mati-matian, ntar kedepannya bisa rebahan Pak ya, mendapatkan uang. Mungkin ada 1 kata 2 kata pesan buat anak-anak informatika yang sekarang belajar online atau anak-anak baru yang belum ke kampus nih. Ya, sekarang itu gini, yang menjadi benteng terakhir masa depannya teman-teman itu adalah diri kalian masing-masing. Karena kita nggak bisa mengandalkan pergaulan. Gini, perbandingannya gini teman-teman. Kalau waktu sebelum pandemi teman-teman masih bisa kumpul itu males-males ya teman-teman semua itu. Kalau kumpul dengan teman-teman yang rajin itu akan ke bawah gitu. Ke doktrin. Iya, akan ikut gitu. Iya. Meskipun dalam gerombolan ini kan kamu paling males sendiri, tapi kalau ngumpulnya benar itu insya Allah akan terbawa. Tapi sekarang kan nggak ada ceritanya kumpul-kumpul. Maka satu-satunya kunci itu ya personality kalian masing-masing. Bagaimana kita harus bisa mengatur mindset dan driven our life untuk belajar secara mandiri dan continuous. Kira-kira itu sih pesan saya. Nah itu teman-teman, karena sekarang serba online, apapun online, webinar banyak, sekarang banyak pertemuan-pertemuan online, apapun itu online gratis lagi Pak ya. Banyak webinar-webinar gratis tentang informatika. Kalau mau tahu lebih jelasnya bisa pantengin terus Instagramnya informatika @informatika. Terus bisa juga kunjungi websitenya Amikom Pak ya. Kalau ada perkembangan informasi terbaru mengenai kampus, mengenai fakultas apa, teman-teman bisa kunjunginya di www.amikom.ac.id Pak ya. Yang penting follow IG kita. Follow IG kita, nanti akan informasi-informasi terupdate, nanti akan kita sampaikan di situ. Mungkin sekian teman-teman untuk sore hari ini.
kiranya banyak kurang dan salahnya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga buat Bapak Arif dia ketemu pada sore hari ini waktunya. Kalau mau request materi bisa komen. Ya, bisa komen di bawah teman-teman kalau mau request minggu depan ya. Oke, selamat. Sampai jumpa teman-teman di pertemuan berikutnya. Salam informatika Pak ya. See you. Salam informatika. Salam informatika. Ulangi. Oh, salam informatika.